itu qadar. Bisa bermakna kail, bisa bermakna timbangan, ukuran. Itu makna qadar di dalam bahasa. Nah, bagaimana dengan kalau dibawa dia kepada istilah dalam ilmu aqidah? Ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan qadar secara sederhana, ada yang lebih sederhana dia memahami makna qadar itu, yaitu takdirullah, adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Karena makna qadar tadi, ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil kainat, untuk seluruh yang ada. Hasbuma, sesuai dengan apa yang telah terdahulu ada pada ilmunya, dan sesuai dengan yang dituntut untuk terjadi sesuai dengan hikmah. Kalau dia disebut sendiri, terpisah, maka di dalamnya tersimpan qada. Kalau disebut qada terpisah, maka di dalamnya tersebut qadar. Keduanya cakup itu. Tapi kalau disebut kedua-duanya, qada dan qadar, baru dia difahami berbeda antara qada dan qadar. Yaitu satu adalah ilmu, yang satu adalah keputusan akan wujudnya di dalam kenyataan. Nah, kan pembicaraan kita qada dan qadar. Sudah ada qadarnya. Bahkan kalau kita merujuk kepada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, pernyataan Ibnu Abbas itu dirafa'kan kepada Nabi SAW. Artinya kata Ibnu Abbas ini dari Nabi. Tetapi sebagian ulama hadis mengatakan itu mauquf, yang kuatnya adalah terhenti berita itu sampai Ibnu Abbas. Berarti pandangan Ibnu Abbas. Tapi kalau kita pakai kaedah lain, hal-hal yang seperti ini tidak mungkin Ibnu Abbas membuat cerita ini dari dirinya. Karena ini perkara keghaiban. Para sahabat menjadi karakter mereka, kebiasaan mereka, kalau berbicara yang gaib itu tidak mau menerka-nerka. Tetapi ini adalah riwayat dari Nabi SAW. Karena itu sebagian ulama hadis akan mengatakan bahwa itu dari Nabi SAW. Nah, apa bunyinya? Lamma khalaqallahu al-qalama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Qalam, kita artikan qalam itu pena, tapi Allah lah yang maha tahu dengan hakikat bentuk dari qalam tersebut. Allah ciptakan qalam, dan qalam dalam satu riwayat dikatakan awal makhluk yang diciptakan. Tetapi kalau kita kaji yang lain, hadis-hadis yang lain, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Setelah itu baru diciptakan oleh Allah arash. Karena itu arash Allah alal ma', di atas air. Kemudian baru qalam. Nah, dari airlah diciptakan seluruh makhluk hidup ini. Seluruh alam semesta ini, khalaqallahu kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu dari air, mimma. Nah, ahli atau pakar yang meneliti tentang kejadian alam semesta ini juga mengakui dalam teori Big Bang atau berbagai macam, mereka katakan bahwa jagat raya ini tercipta pada mulanya adalah gumpalan dari asap, seperti asap yang sebenarnya berisi apa? Butiran-butiran air yang berputar begitu cepat, sehingga dia semakin besar
dan ketika dia semakin besar dan semakin padat, maka dia tidak sanggup lagi menahannya, maka pecahlah dia. Nah, itulah yang kemudian menjadi jagat raya alam semesta ini. Wallahu a'lam, analisis ilmiah seperti itu. Tetapi kita di dalam syariat kita, dalam petunjuk wahyu kita temukan bahawa memang Allah ciptakan segala sesuatu dari air. Al-qalam, sedangkan qalam termasuk adalah yang awal-awal diciptakan. Jadi ada 3. Jadi terjadi perdebatan mana yang dahulu. Tapi saya lebih cenderung mengatakan air lebih dahulu, kemudian arasy, kemudian qalam. Nah, ada yang mengatakan qalam lebih dahulu. Nah, terlepaslah itu, perbedaan itu tidak akan berdampak kepada akidah. Tidak akan mengakibatkan rusak. Jadi kalau ada orang mengatakan arasy dahulu, ya tidak rusak akidahnya. Yang penting dia yakini bahawa arasy Allah itu ada. Itu adalah makhluk Allah. Nah, sekarang kita bicara qalam. Ketika Allah menciptakan qalam, qala, apa kata Allah kepada qalam? Uktub. Qala lahu, kata Allah, tulislah. Nah, maka ketika qalam diperintahkan untuk menulis, fajara, bergeraklah qalam itu bima huwa kain, menuliskan apa yang ada. Nah, apa yang ada itu maknanya yang ada saat itu sampai nanti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat beri, ila qiyamis saah, sampai tiba hari kiamat. Apa yang ada, apa yang akan ada. Nah, berdasarkan itulah diantaranya para ulama mengatakan bahwa seluruh yang ada sekarang ini dan yang ada sebelumnya, semuanya telah ada ketentuan Allah tertulis oleh qalam. Maka kalau orang Arab, kalau bercerita qada dan qadar, tentang bicara nasib dan berbagai macam, apa kata mereka? Maktub. Lah tu, kinilah bau sao sampai di siku, sadon diterima, maktub, lah tertulis tu. Kalau di awal-awal sonyo, lah menjadi suratan kedipangan julai. Nah, itulah maknanya kata suratan itu. Nah, inilah yang saya katakan pada hadis, pada pekan yang lalu saya cerita hadis Ibnu Abbas juga. Ketika Ibnu Abbas bergoncengan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan, apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ya ghulam, wahai nak, ini hadis sahih. Wa'allimuka kalimatin, aku ajarkan engkau, berikan engkau pelajaran beberapa patah kata. Nah, disitulah ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan memelihara engkau. Idza ista'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza ista'anta fasta'in billah. Sampai nanti kepada apa? Lau annal ummata, seandainya umat keseluruhannya, ijtama'at wattafaqat, berhimpun, bersepakat mereka, ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk mendatangkan manfaat sesuatu kepadamu, lam yanfa'u, mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kepada engkau, illa, kecuali ma kataballahu lak, apa yang telah dituliskan oleh Allah untuk engkau. Kalau tidak tertulis itu menjadi tahawak, walaupun sepakai orang sedunia kemagian kau, tidak akan sampai ke itu. Begitu kata Rasulullah mendidik anak paman beliau Abdullah bin Abbas. Seandainya mereka berhimpun, bersepakat, ala ayyanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, kuha kadia gieng kayaknya, mendatangkan kebaikan, manfaat kepadanya, la yanfa'uka, mereka tidak akan mendatangkan manfaat kepadamu, tidak akan sampai manfaat itu, lam yanfa'uka, illa, kecuali ma kataballahu lak, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah itu menjadi jatahmu, menjadi milikmu. Kalau tidak, tidak akan sampai. Kelanjutan hadis itu, walau annahum ijtama'u wattafaqu,
Kalau seandainya mereka berijtima', berhimpun pula, bersepakat pula ala ayyadurruka, untuk memudaratkan engkau. Kalau tadi mendatangkan manfaat, sekarang memudaratkan, mencelakai engkau. Lam yadurruk, mereka tidak akan bisa memudaratkan engkau illa ma kataballahu alaik, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah akan menimpamu. Nah, di situ apa kata Nabi? Rufi'atil qalamu, ada lewat wajaffatis suhufu. Jadi rufi'atil qalam, sudah diangkat qalam, artinya qalam sudah selesai menuliskan seluruhnya. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran tulisan telah kering, catatanlah selesai, lah finish. Ana menjadi jatah awak, kau untuk awak. Tidak pernah Allah keliru membagian rezeki. Tu kerana itu je mau pek je orang mendapat, awak tidak sebenarnya untuk orang kan untuk ambo nah. Kalau lah tibo dia tu jatahnya tu. Tu awak nak iyo lo, bau sawo beli entah nak rancak tak dapat dia awak. Jadi begitu. Kau indak kereta api mendaki yang awak senang sesak. Nah, dari semua itu kita tahu bahwa qadar itu hak adanya, benar adanya. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita memahami qadar dan qadar. Jadi begitu. Kalau perkara qadar itu hak adanya, Al-Quranul Karim sangat banyak sekali ayat-ayat Allah yang memberi petunjuk tentang adanya qadar. Tidak sedikit sunnah Nabi yang menunjukkan tentang qadar. Ayat-ayat Allah, di samping ayat yang sudah kita bacakan tentang rezeki tadi, bisa lihat Suratul Furqan misalnya, ayat 2. Kan di awal-awal ayat, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian dia qadarkan, dia takdirkan. Dalam suratul A'la yang sering kita dengar dalam salat witir, Sabbihisma rabbikal a'la, ada di dalam ayat wallazi qaddara fahada. Nah, qada juga seperti dalam suratul Anfal, apa bunyinya? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, ayat 42. Dalam surat Al-Isra ayat 4, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Seperti kata lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu dalil-dalil Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi adalah hadis Ibnu Abbas. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Taus bin Kisan. Taus bin Kisan adalah ulama tabi'in, murid para sahabat. Apa kata Taus? Adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, aku berjumpa dengan nasan, bukan hanya satu orang, banyak orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau temukan, apa perkataan para sahabat itu tentang qadar? Kullu syai'in biqadrin, segala sesuatu dengan qadarnya. Nah, dan aku mendengar, kata Taus bin Kisan rahimahullah, sami'tu Abdullah bin Umar
Abdullah ibn Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berkata, yaqul kullu syai'in biqadarin, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu dengan qadarnya, hatta al-ajaz wal kais, sampai perkara lemah dan cerdas pun ada qadarnya. Cuma nanti pembicaraan kita belum sampai ke sana. Bisa tak qadar ke berubah? Sampai di mana doa berpengaruh kepada qadar? Nah, di antaranya Ibnu Umar juga berkata, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu ini adab ya. Adab kulah banyak lo hilang. Kata Ibnu Umar, jika kamu tertimpa oleh sesuatu, janganlah engkau katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Di kok model itu dan tentu serupa ko jadinya. Jangan berkata begitu. Wacok tu apalailah kemalangan. Di kok didangalannya tu ndak serupa itu nyoledo tu. Jangan berkata begitu. Lau anni fa'altu, kalau aku lakukanlah ini itu tidak serupa iku. Nah, sebaik-baiknya apa ucapan seorang mukmin kalau sudah terjadi? Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Qadar Allah nalah terjadi. Nan dikehendaki oleh Allah tentu diperbuatnya. Nah, itu. Begitu juga kalau kita ditimpa oleh kebaikan, maka tanda orang beradab, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beradab kepada Rabbnya. Tapi kalau keburukan yang menimpanya, adabnya apa? Sebaik dia katakan dari dirinya nan lalai. Ada awak tawali, tiba di berhasil, tiba dek terjadi nang ketujuh, awak dan santiang kodak diambil dulu kau. Kodek kerana iko, kalau ndak tapi tiba di namburu tu kabaju oleh Allah nama deliko kawak. Nah, ini kalau dibaca surah An-Nisa ayat 79, kadang orang kan ketika membaca ayat muncul pertanyaan, bagi yang bertadabbur, bagi yang bertafakkur, bagi yang bertadakkur, ya. Ini kan kita ini kan dituntut harus 3 hal dengan ayat-ayat ini. Yang pertama adalah menjadikan dia sebagai zikir, tadakkur namanya. Kemudian tafakkur. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Kemudian berikutnya apa? Tadabbur. Apa itu tadakkur, zikir? Banyak orang kadang-kadang ketika ditanya berzikir, anan zikir. Nyabut subhanallah itu zikir. Itu bahagian dari zikir. Dan bisa jadi zikir yang seperti itu tidak utuh karena ada kelalaian.
zikir yang hakiki adalah zikir yang ada di dalam qalbu insan. Itu makanya para ulama fikih mengatakan bahwa zikir qalbu yanfa', bermanfaat. Zikir lisan ma'a huduril qalbi yanfa'. Zikir lidah dengan kehadiran qalbu bermanfaat. Tapi kalau zikir lisan ma'a ghaflatil qalb, zikir lidah tapi ada kelalaian qalbu, ada tak gunanya? Nah, para ulama sebagian mengatakan bahawa secara syar'i dia melakukan, tetapi secara hakiki dia tidak mendatangkan manfaat yang besar. Tidak gadang manfaatnya kalau lidah membaca subhanallah nan kalbu tekana piti kurangnya. Tidak bisa. Nah, jadi sebenarnya apa yang zikir? Kalau saya sering mengatakan zikir itu adalah ihdaru syai'in, menghadirkan sesuatu bisifatihil makhsusah, dengan sifat-sifatnya yang khusus, hatta yatamayyaz, sehingga tersisih di dalam fikiran dan kalbunya yang dihadirkan itu dari yang lain. Itu baru zikir. Menghadirkan sesuatu dalam fikiran dan kalbu, perasaan, dengan apa? Dengan karakter-karakter khususnya, sehingga tidak bercampur di dalam fikiran dan hatinya sesuatu itu dengan yang lain. Itu baru zikir. Pernah tak bapa dan ibu-ibu mendengar orang dua berdialog? Bu, apa? Tadi ambo di pasar, bersuara orang kawan ibu kecilnya. Nah, di mana tinggal? Oh, ini tinggal di belakang Olo, misalnya kan. Sialah tu yo. Tu alun zikir le, alun tekana le tu. Sia situ. Oh, tapi nyo dak ke ibu. Bila ketika SMP. Dah panik mengana. Oh, gak gapuk nyo. Ndak nyo dak gapuk tu. Tinggi, ndak tinggi benar. Kulit nyo ba? Gak galok-galok te. Oh, itu. Ado nampak ado bakil luko kan yang ndak stek ayo yuk baru tekan itu tidak bercampur oleh dalam gambarannya antara si fulan itu dengan yang lain, yatamayyaz. Jadi kalau kita bawakan definisi itu kepada zikir mengingat Allah, baca rohnya menghadirkan Allah dengan apa? Dengan segala sifatnya yang sempurna dan namanya yang maha indah itu di dalam akal dan kalbu kita, sehingga hanya Allah sajalah, tidak bercampur jalan lain. Berdiri sendiri dia dengan kesempurnaan sifat dan namanya itu. Atau baru zikir. Jadi kalau orang subhanallah, dihadirkan Allah dengan segala subuhnya. Subhanallah amma yusrikun, subhanallah amma yusabbihun, dan berbagai macam subhanallah. Allah maha suci dari segala syirik, tidak ada yang bisa menandingi perbuatan, perkataan apapun. Nah, ketika dia berzikir seperti itu dengan seluruh asma wa sifatih, karena itulah jalan kita untuk mengenalinya. Karena manusia kan tidak bisa melihat zat Allah. Karena itu zikir itu mana yang berperan? Kalbu yang berperan. Kalbu yang punya peran. Ya, hadirkan dengan segala kesempurnaan sifat dan namanya itu, sehingga tidak ada lagi yang ikut bersama dengan Allah dalam sifat itu. Tersingkir seluruhnya. Makanya kalau hadirkan Allah dengan kesempurnaan, nah lain jadi kita yakini lain serupa itu anda ketika Allahu Akbar.
Lain mengerti wak makna kibriya Allah, makanya wak kecilkan Allahu Akbar. Di situ titik lemah wak. Kata akbar itu, kenapa kita katakan Allahu Akbar? Karena Allah punya kibriya yang tidak ada tandingnya. Karena itu tidak ada yang boleh mengambil itu sedikit pun. Kibriya itu selendang Allah, azamah itu adalah sarungnya. Diumpamakan oleh Allah seperti itu, man naza'ani fi wahidi minhuma, siapa yang merampas salah satu dari yang dua itu, udkhilhun nar, aku masukkan ke dalam neraka. Ada suatu riwayat seperti itu. Memang Allah punya hak untuk takabbar, untuk menyombongkan, kalau kita artikan itu, menunjukkan kebesarannya, kemegahannya, keagungannya, itu hak Allah. Manusia tidak boleh, sedikit pun tidak bisa. Makanya di dalam hadis katakan, man kana fi qalbihi, siapa saja yang dalam hatinya, di dalam hatinya, fi qalbihi, walaupun sebesar zarrah min kibr, kesombongan, orang itu la yadkhul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Karena itu hak Allah. Nah, ketika kita Allahu Akbar, mestinya yang lain sudah menyingkir itu. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak memakai sifat kibriya itu. Kenapa? Karena ialah yang maha mencipta dan maha berkehendak, dan tidak ada satu pun yang mampu dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Fa'alu lima yurid, ma syaa fa'al. Apa yang dikehendakinya dia lakukan. Siapa yang menghalang dia untuk melakukan? Tidak ada. Yang seperti itu tu boleh tu memakai sombong. Tapi kalau tidak serupa itu, kedudukan tu balagak jadi Tuhan, tu berang Allah. Nah. Jadi kalau ada kita ditimpa oleh sesuatu dalam surah An-Nisa tadi, kembali kita ke ayat itu, kalau yang baik kembalikan kepada Allah. Faminallah, undi syukur benar, iyo alhamdulillah, begitu. Tapi kalau namburuk menimpa, adabnya apa? Seluruhnya terjadi dengan izin Allah. Tapi bukan berarti Allah suka keburukan kepada hamba. Ini ingat ya, antara izin dengan ridha berbeda. Namburuk terjadi tidak atas izin Allah? Iya. Tukang sihir saja, tukang sihir bisa memberikan dampak pengaruh kepada orang yang disihirnya dengan siapa? Dengan apa? Dengan izin Allah. Kalau tidak izin Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah perbuatan sihir itu buruk? Ya. Mempersekutukan Allah, menimbulkan kemudaratan, berbuat zalim kepada orang. Tapi coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil wa Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma." Manusia belajar dari dua orang, dari Harut dan Marut itu, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yang akan memisahkan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan pasangannya, seseorang dengan pasangannya. Karena itu sihir tertua yang ada di dunia ku sihir apa? Sihir siarak baka kalau bahasa Jawa. Mencarian orang laki bini. Oh, di Sumatera Barat kok banyak sihir itu. Macam-macam ramuannya. Nama cari tang bacang tang durian nama gisi bagai. Nah. Kalau tidak main tanam tamanan, bah menanamnya, mau cari kerambi hijau. Oh balah dua di montoi dek dukun. Tu bertanam ke tampik nan surang.
pungguangnya madok ke siko, nah balawan arah supaya nak terpisah alu hatinya, macam-macam. Nah yang seperti itu tu apapun wahananya, apapun nak dipakai, kok batuan nak diputui, kok rotan nak dikongkan, tak saralah wahananya, tapi inti di belakangnya siapa yang membantu itu? Syaitan. Jadi dak pantun dukun itu nambah pengaruh, tapi syaitan yang menolong. Termasuk cerita besi jundai dan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa besar seperti itu. Itu bisa terjadi bantuan syaitan, tapi syaitan tidak menentukan efektifnya. Itu yang perlu diingat. Karena itu di dalam ayat itu dikatakan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar yang mendatangkan mudarat, tidak memberi manfaat. Sebelum itu kata Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Berarti kalau ditanya orang, kok segala yang terjadi kok izin Allah? Pasti, tidak ada ragu ada. Tetapi apakah setiap yang diizinkannya diredainya? Nah, ini yang perlu diingat. Tidak seluruh yang diizinkan oleh Allah diredai. Sama dengan manusia. Manusia kok sadonya makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain sado nanado kok diredai oleh Allah. Tidak. Nah, jadi beda-bedaan antara izin dengan ridha. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, tapi tidak meridainya. Allah izinkan kekufuran, tentu seorang memilih kufur diizinkan, tetapi Allah redakah dengan orang kafir dan kekufuran? Tidak. Allah cuma redha kepada orang-orang yang beriman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, jadi kembali kita kepada apa tadi, segala sesuatu tentu terjadi dengan izin. Pertanda apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan apa yang terjadi dan akan terjadi. Nah, itulah dalil-dalil di antaranya menunjukkan bahwa qadar itu hak. Jadi kesimpulan kita pertama tentang qada dan qadar, bahwa qada dan qadar itu hak adanya, benar adanya. Nah, sekarang untuk kita memakaikan keimanan qada dan qadar itu di dalam hidup, tentu perlu setelah pengetahuan umum. Tadi itu pengetahuan umum untuk masyarakat banyak. Aduh, yakin waduh. Cuma ba'a qadar ko berlaku, qada ko terjadi. Nah, itu ilmu itu. Nah, bagi siapa yang ingin mendalami itu, tentu dia harus mengetahui terlebih dahulu secara spesifik apa yang dimaksud dengan qada, apa yang dimaksud dengan qadar itu. Karena kata qada dan qadar kadang disebut oleh orang berdiri sendiri, tidak digabung dua doh. La qadar Allah. Di dalam ayat-ayat juga qadarullah, seperti kata tadi Ibnu Umar, qadarullah ma syaa fa'al. Tidak disebut qadanya. Ada kadang-kadang muncul kata qada saja, tidak disebut qadarnya. Dan terkadang munculnya bersamaan qada dan qadar. Apa maknanya ketika qada dan qadar datang dalam terpisah? Qada, qadar, dan apa pengertiannya? Qada dan qadar datang secara beriringan. Nah, tentu itu yang harus kita fahami terlebih dahulu, baru kita tahu nanti tentang apakah ada asar dampak dari doa.
Dalam pengertian para ulama sudah lama membahas tentang qada dan qadar dan mengemukakan berbagai pengertian. Di antaranya adalah as-safarain. Beliau katakan bahwa yang disebut dengan qadar adalah ma sabaqa bihil ilmu wa jara bihil qalamu mimma huwa kainun ilal abad, yaitu sesuatu yang telah terdahulu ada di dalam ilmu. Jadi ilmu Allah telah ada padanya, berarti kalau kita lihat Imam Safarani ini mengatakan bahwa qadar itu ilmu Allah tentang sesuatu, wa jara bihil kalam, dan bergerak kalam Allah menulisnya. Kalam yang diciptakan oleh kalam yang diciptakan oleh Allah, jara, bergerak menuliskannya, yaitu dalam bentuk apa? Mimma huwa kain, apa yang ada, ilal abad, sampai selamanya. Itu yang dikatakan qadar. Jadi sesuatu yang ada dalam ilmu Allah, Allah telah tahu tentang itu dan tertulis oleh qalam atas perintah Allah tentang apa? Tentang segala yang ada sampai selamanya, sampai waktu yang kita tidak tahu. Allahu a'lam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala qaddara maqadir al-khalq. Allah mentakdirkan seluruh takdir dari makhluk-makhluknya. Wa ma yakunu minal asya', dan apa yang akan terjadi segala sesuatu qabla an taqa'a, sebelum dia hadir dalam kenyataan. Di mana itu? Ditakdirkan fil azal. Makna azal apa? Sebelum waktu wadu, sebelum siang dan malam, itu fil azal. So waktu ini juga makhluk. Waktu ini kan efek dari apa? Dari diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala matahari, bulan dan lain-lain. Jadi adanya waktu yang kita sebut 24 jam sekarang ini, itu efek dari itu. Jadi ini adalah ciptaan Allah, waktu itu. Makanya waktu jadi caci maki, kan begitu kata Nabi. Berdasarkan hadis qudsi, la tasubbud dahra, jangan kalian cela zaman, waktu. Ana dahru, akulah zaman itu. Maknanya aku yang menciptakan. Jadi dak ada zaman kau bersalah kau apa-apa tu kau. Karena itu jangan keceknya edan, jangan keceknya wali, jangan keceknya baba. Dan edan tu awak. Ya. Orang kan enak saja. Dia nak buat salah zaman ni kecek edan. Kini zaman edan. Celiklah. Nan edan manusia. Nan hadir di zaman itu tu nan edan. Zaman tak ada mengah-mengah, ada satunya tu. Tak ada zaman ke membuat wak edan tu. Dunia wali lah, berbagai macam zaman tak selesai dia. Zaman sana salah, awak tak salah, cik Allah je. Bagaimana caranya? Nambah buat awak. Manusia kan cenderung kalau sudah berbuat salahnya tunjuk orang. Tunjuk lurus. Tak kelingkiang berkait sadonya, berkait kawak. Selain dan tunjuk itu lah berkaitnya tu. Kawak sado sebanyak menunjuk cik ke orang. Nah lebihnya kawak baik. Nah, jadi karena itu fil azal. Jadi sebelum ada segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah ada di dalam ilmunya segala sesuatu tersebut. Dan itulah nanti yang akan dituliskan oleh qalam setelah qalam diciptakan oleh Allah. Itu takdir segala sesuatu. Kemudian apa takdir itu? Kita sering sebut qadar. Kalau kita fahami bahwa kata qadar di dalam bahasa Arab bisa bermakna kail, takaran.
ukuran. Nah, standar. Itu qadar. Bisa bermakna kail, bisa bermakna timbangan, ukuran. Itu makna qadar di dalam bahasa. Nah, bagaimana dengan kalau dibawa dia kepada istilah dalam ilmu aqidah? Ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan qadar secara sederhana, ada yang lebih sederhana dia memahami makna qadar itu, yaitu takdirullah, adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Karena makna qadar tadi, ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil kainat, untuk seluruh yang ada, hasbuma, sesuai dengan apa yang telah terdahulu ada pada ilmunya, dan sesuai dengan yang dituntut untuk terjadi sesuai dengan hikmahnya. Jadi ada yang mengatakan makna qadar begitu. Dan ada pula yang mendefinisikan seperti Al-Imam Al-Jurjani mengatakan, yaitu khurujul mumkinat minal adami ilal wujudi wahidan ba'da wahidin mutabiqan lil qada. Yang dikatakan qadar itu keluarnya sesuatu yang mungkin dari tidak ada menjadi ada, terlahir dia sesuatu itu yang mungkin, yang tidak mungkin tidak diqadarkan. Nah, berurutan satu persatu sesuai dengan qada yang telah diputuskan oleh Allah untuk terjadi. Nah, karena itu qadar dikatakan adalah sesuatu ukuran, ketentuan, kejadian sesuatu yang kemudian diputuskan oleh Allah untuk hadir dia di dalam kenyataan. Jadi kalau demikian, apa beda qada dengan qadar? Nah, ada ulama memberikan pendekatan begini. Al-qadar bimanzilatil muaddi lil kaili wal qada bimanzilatil qail. Jadi yang dikatakan qadar seperti orang menyiapkan timbangan, ukuran. Dia wak militer sesuatu untuknya diberikan. Anam perlu di kerajaan dulu mempersiapkan alat timbangnya, menghadirkan barang yang ditimbangnya. Nah, anak kali masuk ke dalam timbangan atau takaran itu. Nah, itu namanya qadar. Nah, ketika menimbang itu dinamakan qada. Artinya apa? Qada lebih khusus daripada qadar. Qadar itu luas, segala sesuatu ada dalam ilmu Allah qadarnya, takdirnya. Tetapi apakah setiap qadar itu nanti akan berlaku dia? Nanti tergantung kepada apa? Qada Allah. Jadi kalau Allah qada akan terjadi, terjadilah dia. Kalau Allah tidak qada kan, makanya qadar ketika dia ada, doa orang naik, fayakhtalijan, saling tolak menolak mereka satu sama lain, akhirnya tidak jadi dia menjadi qada. Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi itu, tetapi secara gambarannya seperti itu. Artinya qadar adalah ukuran segala sesuatu dalam ilmu Allah, ketentuannya, bagaimana terjadinya, seperti apa, semuanya telah ada.
Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah. Maka wa ma yakun. Seluruh kainun, seluruh yang ada dalam ilmunya bitakdirin secara rinci detail. Allah tidak perlu menerima laporan dari siapa-siapa untuk tahu itu. Itulah Allah, dialah Rabb. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak tahu doa yang terjadi, itu tidak Tuhan, tidak memenuhi syarat jadi Tuhan. Nah, pasti itu. Kenapa kita sembah Allah? Karena Dia alimun, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu apapun. Kainun, yang ada sebelum Dia ada, setelah Dia ada lengkap dalam ilmu Allah. Itu ada dalam ilmu Allah itu apakah global? Tidak, bitakdirin, dengan kadar ukuran yang jelas. Jadi karena itu nanti kita bicara di ujung efeknya kepada keimanan awak. Jangan ada merasa perbuatan awak seketi Allah jo bisa disuruhan. Jangan kan nan sedang terjadi, terjadi insya-Allah lah tahu detailnya tu. Peniti yang boleh jatuh tahu Allah mengapa peniti ketik dari itu. Allah tahu di mana awak bersuruh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahawa apapun yang terjadi, lihat perhatikan surah Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, wa indahu mafatihul ghaib, mafatihul ghaib, di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Ia saja, illahu, hanya Dialah yang tahu kuncinya, berkolanan gaibnya, kunci ilmunya. Tidak ada orang jalan untuk mencari tahunan gaib melainkan melalui Allah. Maka itunya terkunci, kuncinya tidak ada dan tahu dia selain Allah. Jadi kalau orang mencari tentang nan gaib ke tukang ramal, itu orang Islamnya tuh. Tidak pernah lulus satu meramal-ramal gosian ke jadi presiden, tidak satu. Iko keburuang bagain, kayak kartu bagain. Kini bau sawo sajalah yang terbaik. Satu lu meramal-ramal. Orang Islam share pula tuh. Dan kadang WA kau bermanfaat, tapi kalau salah pakai menyebarkan kesyirikan. Nah, yang gaib itu dikunci oleh Allah. Tabir kegaiban itu tidak akan disingkap. Kuncinya siapa yang megang, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ada di dalam ilmu yang gaib itu seluruhnya. Nah, karena itu jangan dikatakan bahawa perkara yang tersembunyi bagi kita, itu tersembunyi bagi Allah, itu keliru itu. Kalau ada yang mengatakan begitu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah, tidak ada yang tersuruh dari Allah. Perhatikan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia mengetahui apa yang di daratan. Berarti keseluruhan peristiwa apa yang terjadi, perubahan yang terjadi di darat ini, wal bahr, dan di lautan, samudra yang terdalam sekalipun, ya'lam, Allah Maha tahu. Jadi untuk mencari mengetahui isi gorong-gorong tidak perlu masuk ke dalam gorong-gorong. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi kenapa saya tegaskan ini? Sebab ada sebahagian ahli filsafat yang hanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya tahu perkara-perkara global, kulliyat saja. Sedang ketik-ketik Allah tidak tahu. Itu Tuhan sebagian orang filsafat
nan ilmunya terbatas. Tu terbatas ilmu Tuhan jadinya. Kalau nang global saja. Allah Maha tahu mulai dari urusan besar sampai urusan sekecil apapun. Maka dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak sehelai pun daun yang gugur dari tangkainya. Celik rimbo tu nama hijau tu. Bekolah urusan daunnya berapa batang kira-kira dan tumbuh tangkai di situ. Enggak tahu ada. Allah jangankan batangnya leh. Daunnya yang berguguran, sehelai daun yang gugur di tengah belantara raya itu, ya'lamu, dia Maha tahu. Nah, itulah Allah. Makanya dialah satu-satunya yang kita sembah. Nah, ada manusia sampai ke situ, dan manusia tidak dituntut untuk sampai ke situ. Nah, manusia dituntut berilmu tentang apa? Tentang jalan hidupnya, anan di kakoknya. Tidak usah lo sadonyo, ada lo pemimpin nan ingin segala tahu tu dak ada tu. Nan bisa langkok tu limu dak ada. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa memanfaatkan, mempergunakan potensi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh, kalau nyo ndak ngerti kok urusan bangunan, ya sudah kan madu insinyurnya. Pak sih kok. Tolong agih ambo informasi petunjuk. Beko diserahkan kepada orang itu pemimpin. Tapi kalau ada pemimpin merasa tahu sadonyo tu babayo kawan. Ambo lah pernah acok berhadapan pemimpin tukang jual tahu. Tidak laku bagi tahu nyo tahu. Nyopa beri tahu. Keribengan. Baru saya mengecek Pak sawana mereka, oh itulah tahu modulianya. Ada mengawal leh. Nah. Jadi yang serba tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Itu makanya dalam kaedah orang ahli manajemen, dan itu sebenarnya dibawakan kepada kepemimpinan dan lain-lain. Pemimpin itu memiliki konsep besar. Nah, konsep besar artinya dia mengetahui perkara-perkara penting yang makan menyusun visi dan misi dia secara global. Teknisnya itu tidak masalah pemimpin tidak tahu secara khusus. Kalau ndak ulama tidak perlu lo balagak ulama. Biasa ulama kerja itu abeko nyo arahkan dalam konsep keberagaman mereka. Nah gitu. Nah, awak kadang-kadang kini ko entah ke mama dia adon orang dia jauh orang. Jadi sehingga awak kehilangan pedoman dengan berbagai macam dinamika. Nah, ketika orang melihat dengan kacamata agama, dia akan tahu apa posisi seorang pemimpin, apa posisi Rabbul Alamin di mata dia, di dalam pandangan dia, dan di mana posisi umat. Nah, itu dalam konsep itu ada di dalam politik syar'i namanya. Politik syar'i itu namanya bahasa Arabnya siasah syar'iyah. Kenapa? Karena pemimpin itu dalam konsep politik zillullah fil ard adalah bayangan Allah di muka bumi. Kan itu? Khalifatullah. Tapi ikut kalimat kau pernah dipenggal orang dahulu sehingga rusak citra dari politik syar'i. Sebenarnya tidak zillullah saja, bukan hanya sebagai tangan Allah, naungan Allah di muka bumi saja. Ada sambungnya tu. Jadi kalau ada apa-apa dari ibu yang pernah mencari istana awal yang Turki Utsmani, Topkapi itu namanya, ada tertulis tu. Cuma deknya tertulisnya di sebelah suuk cik, sebelah kida cik. Orang mencari kanan suuk tu salah selesai lah putih. Nya ada ujung
sambuangnya. Nah, saya pernah menuliskan itu di media saya. Dia katakan bahwa itu benar, nyandak nan keliru itu orang mengutip. Kenapa? Karena zilullah fil ard, kalau dikatakan pemimpin itu adalah bayangan atau naungan Allah di muka bumi, naungan untuk sia. Itu nanda tasabui di situ. Harusnya di situ kan naungan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mazlum, yang teraniaya, kepadanya lah dia mendapatkan naungan dari kezaliman yang menimpanya. Itu sebenarnya tujuan maknanya. Jadi benar kalau syariat Islam menjadi ukuran, maka tidak keliru sebenarnya ketika dikatakan pemimpin itu khalifatullah. Nah, kalau dia khalifah Allah, tentu harus sesuai perangai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu konsepnya. Kembali kita kepada ilmu. Jadi manusia setinggi apapun ya kedudukannya, dia tidak akan sampai ke tingkat mengetahui segala-galanya. Nah, itulah bedanya Allah dengan makhluk. Nah, jadi ketika kita membaca Allahu Alimun, nah kalau kita berzikir tadi, kita pakai kata alim sebagai zikir kita, apa yang harus hadir? Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Di mana adanya kalimat itu? Wala lupa saya. Ayat kursi. Ya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus ma fis samawati wal ardh. Terus wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa. Ya. Kemudian selanjutnya dialah mencipta langit. Apa terakhir penutupnya? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Nah, dari mana ulama mengatakan ayat itu yang menunjukkan bahwa ilmu Allah atas segala sesuatu? Ada dua kalimat di situ. Yang pertama, wala yuhitu bi syai'in min ilmi. Tidak ada satu pun yang bisa menjangkau keilmuan Allah, yang bisa meliputi apa yang dalam ilmu Allah kecuali dengan kehendak dia. Dia yang mengajarkan. Kemudian berikutnya kalimat yang selanjutnya apa? Wala ya'uduhu. Nah, kata ulama, bagaimana hifzun akan terjadi kalau al-hafiz la ya'lamul mahfuz? Bagaimana seseorang akan memelihara sesuatu kalau dia tidak mengetahui sesuatu itu? Lain mungkin tak bapa dan ibu-ibu dititip orang, tolong jago barang bot, apa barang pokok jago selang. Jadi hifzun itu, pemeliharaan itu adalah tegak di atas ilmu, atas al-mahfuz, apa yang dipelihara. Jadi kalau orang disuruh memelihara sesuatu, pasti waktu tujuan anang kada pelihara. Ketika Allah katakan wala ya'uduhu hifzuhuma, tidaklah menjadi beban bagi untuk memelihara apa? Langit dan bumi, berarti Allah alimun bihima wa ma fihima. Allah maha tahu dengan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya. So, hifzun itu adalah sifat yang lebih dibandingkan dengan ilmu. Ilmu adalah dasarnya. Dari ilmu ini, hifzun, ma'una, karamah, Allah karim, sehingga ialah yang memuliakan. Itu semuanya tegak di atas ilmu. Karena apa? Karena yang dipelihara, yang ditolong, semuanya dalam ilmu. Nah, ilmu manusia tidak sampai ke situ. Ketika kita menyebut alim, tersisihlah apapun dan siapapun
dari sifat itu. Hanya Allah lah alimun. Nah, itu makanya mentauhidkan Allah pada sifatnya di situ bentuknya. Baca mentauhidkan Allah pada sifat. Jangan dipadiana lain satu berserikat pada sifat Allah. Hanya dia. Nah, itu makanya di dalam terjemahan awak itu kata yang bisa awak pakai sering awak lengkap, awak lakitkan di situ maha. Kan begitu kan? Nah, kalau maha tak ada lain lah itu tu. Dialah semua. Jadi kalau Allah basirun, manusia basir juga. Tapi basirnya manusia melihat tidak seperti Allah Subhanahu wa taala basir. Nah, begitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraka illa ya'lamuha. Nah, kalau demikian adanya, kapan ilmu itu ada? Tentu kalau kita katakan Allah itu ilmunya ada setelah sesuatu ada, tentu sebelum sesuatu ada Allah tidak berilmu. Na'udzubillah. Itu makanya ulama dahulu menolak Imam Ahmad bin Hanbal yang keras, Imam Ahlus Sunnah yang menentang waktu itu Al-Quran dikatakan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah ilmu Allah. Nah, ilmu Allah. Nah, kalau dia makhluk, berarti sebelum dia diciptakan tentu dia tidak ada. Kalau Al-Quran makhluk, tentu sebelum diciptakan dia tidak ada. Sebab makhluk itu ada proses dari tidak ada menjadi ada. Itu qadha namanya nanti. Al-Quran kalau dikatakan makhluk berarti dia sebelum dia turun, sebelum dia ada, taruhlah sebelum tertulis di dalam mahfuz dia tidak ada. Kalau begitu adanya kalamullah, kalamullah ilmu Allah itu. Karena ilmu Allah tertuang di sana. Nah, kalau dikatakan dia makhluk sebelum dia ada, berarti dia tidak ada. Nah, kalau tidak ada ilmu Allah sebelum Al-Quran lahir, berarti sebelum Al-Quran lahir Allah tetap bersifat alim. Apa sifat Allah kalau tidak alim? Na'udzubillah, tidak mungkin Allah jahil, mustahil. Nah, karena itulah makanya ulama mengatakan tidak bisa dikatakan Al-Quran makhluk. Makhluk tidak sifat seperti itu. Karena itu Al-Quran disebut oleh ulama kalam Allah. Cukup sebenarnya. Kalam Allah adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang tertulis? Itu tulisannya, catatannya. Dengan itu sebagian ulama ada yang melepas Al-Quran makhluk atau enggak. Ia ke makhluk. Yang makhluk itu adalah keratih dan di muka suiknya itu. Itu untuk berkilah saja karena ada ancaman berbagai macam. Nah, jadi dengan demikian maka kapan qadar itu ada? Qadar itu tidak terlambat adanya. Dia ada dalam ilmu Allah sebelum zaman ada, sebelum kata-kata ada itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, dan dialah awal tanpa permulaan dan dia akhir tanpa keberakhiran. Nah, semenjak kita tahu tentang itu, tidak patut kita batasi qadar Allah itu pada proses tertentu. Qadar Allah ada pada ilmunya dan dia telah mengetahui segala sesuatu yang ada dan yang akan ada sampai yang waktu yang dikehendakinya dengan ukuran yang jelas, dengan ukuran yang terperinci, tidak ada yang luput dari qadarnya. Itu qadar. Nah, ketika qadar itu akan wujud di dalam kenyataan, terjadinya, nah disitulah nanti peran qada. Nah, itu sebagian ulama memahaminya begitu, sehingga ada mereka mengatakan bahwa qadar itu ibarat orang yang akan menimbang dengan ukuran-ukuran tertentu, sedangkan qada itu adalah ibarat timbangan yang telah menjelas. Jadi ilmu kemudian implementasinya gitu. Itulah dalam, tapi ada ulama yang mengatakan qada dan qadar sama saja. Kalau disebut qadar maka juga qada.
Kalau disebut qada, maka termasuklah di dalamnya qadar. Ada ulama pendapat begitu. Itu sama itu. Kalau disebut qadar, ya qada itu masuk di dalam. Kalau disebut qada, qadar masuk di dalam. Tapi kalau disebut berduaan, beriringan, baru dia berbeda. Kalau orang menyebut qadar, berarti di dalamnya tersimpan qada. Kalau disebut qada, maka di dalam tersimpan qadar. Kalau dia disebut terpisah. Tapi kalau disebut berduaan atau beriringan, penyebutannya qada dan qadar, itu baru dia berbeda seperti tadi. Tapi kalau orang menyebut qala qadar Allah, berarti qadanya di situ juga. Qala qada Allah, berarti di situ juga qadar tersebut termaktub di dalam, tercakup di dalamnya. Tapi kalau disebut dua sekaligus, qada dan qadar, baru dia terpisah. Satu ada pada ilmu, satu dalam apa? Ketika dia diwujudkan di dalam nyata. Nah, itu pandangan para ulama tentang qada dan qadar Allah. Nah, saya lebih cenderung ke situ, sebagaimana sebagian ulama mengatakan annahuma ijtama'a iftaraqa. Kalau dia berkumpul berdua, berpisah atau berbeda pemahamannya. Tapi kalau dia disebut satu-satu, maka kata qada, nanti kan ada di dalam hadis. Apa yang dikatakan iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wa biqadrihi. Nah, ada sebagian orang yang tidak faham ini, katakan dalam hadis tak ada qada. Yang ada cuma qadar. Kan hadis Jibril yang datang kepada Nabi menjelma menjadi seorang laki-laki dengan pakaian serba putih. Sahabat tidak tahu itu Jibril. Cuma terheran-heran saja melihat orang ini datang. Siapa ya? Tidak ada yang kenal satupun di situ yang hadir itu. Dikatakan dia orang jauh, bajunya putih, tidak ada kena debu. Masa iya padang pasir berjalan seperti itu tidak ada debu? Dikatakan orang Madinah, tidak ada yang kenal satupun. Siapa nih orang? Kemudian dia duduk akrab betul dengan Nabi. Kamu itu? Duduk di hadapan Nabi, dia pertemukan lututnya dengan lutut Nabi. Kan dakik mana tu? Kemudian malah dia letakkan telapak tangannya pada paha Nabi. Ya Muhammad, qul lima wal Islam. Katakan kepadaku apa Islam. Jawablah Nabi, itu rukun Islam yang 5. Kemudian mawal iman, apa itu iman? Itu menjadi rukun Islam yang 6. Nah, pada iman itu terakhir kalimatnya apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Tidak ada qada di situ. Tu bahan orang Islam mengecekkan qada dan qadar harus diimani. Kan qadar saja itu. Nah, itu yang dimaksud oleh ulama. Kalau dia disebut sendiri, terpisah, maka di dalamnya tersimpan qada. Kalau disebut qada terpisah, maka di dalamnya tersebut qadar. Keduanya cakup itu. Tapi kalau disebut kedua-duanya, qada dan qadar, baru dia difahami berbeda antara qada dan qadar. Yaitu satu adalah ilmu, yang satu adalah keputusan akan wujudnya di dalam kenyataan. Allah tu sampai di situ bro. Baik, kita cukupkan dulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.